pelayanannya atau tugas perkembangannya akan kemana. Kalau fase E itu nanti ada 11 tujuan pembelajarannya atau pelayanannya. Kalau 11 12 itu fase F. Ya, fase F itu ada 12 gitu. Jadi dibedain dari fase tugas perkembangannya aja berdasarkan hasil asesmen seperti itu sih tahapannya. Oke, berarti dibuatnya berdasarkan asesmen ya, Bu? Iya, berdasarkan asesmen. Nah, oke. Wah, ini menarik banget nih, Bu. Sebenarnya ini nyampe nanti sampai ke tahap berikutnya ya. Mungkin berarti nanti, karena nanti di akhir minggu ini, ibu-ibu ini nanti akan membuat satu program. Nah, mungkin buat teman-teman guru BK, ibu-ibu di sini, bisa menggunakan RPL ini. Kalau memang yang digunakan setiap harinya sebelum masuk ke kelas adalah RPL ya. Nah nanti jadi bisa disesuaikan karena memang kayaknya sama ya intinya ya. Oke, baik. Ini adalah tentang perencanaan dan pemrograman kurikulum. Ibu-ibu semua ya. Bagaimana tujuan dari pelatihan ini adalah coba Ibu Aprina Iya, kenapa, Bu? boleh bantu saya baca tujuan pelatihan ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. Yang kedua adalah memilih strategi dan sumber daya yang dapat meningkatkan keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi. Oke. Kata kunci di nomor 1. Kata kuncinya adalah lingkungan dan interaksi yang inklusif. Oke, 100 buat Bu Aprina. Betul ya, kata kuncinya lingkungan dan interaksi yang inklusif. Jadi, ibu-ibu setelah nanti tujuannya, setelah di topik ini bisa identifikasi praktik-praktik atau kegiatan yang interaksinya sudah inklusif belum sih? Sebenarnya yang saya lakukan itu sudah inklusif belum? Atau di pembelajaran yang lainnya itu sudah inklusif belum? Nah, ini tujuannya ya, tujuan dari tema ini. Kalau kata kunci nomor 2, Bu Aprina, apa kira-kira? Yang kedua itu adalah strategi dan sumber daya untuk keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Semua Strategi kalimat, dan Bu. sumber daya yang meliputi keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Ya, ada 3 kata ya, keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu kalau tadi dari UDL? Anda ingat? Keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Apanya UDL? Ininya enggak sih Bu, apa namanya? Apa tadi saya di wordnya ya? Apa? Representasi itu prinsip enggak sih Bu? Betul. Ini adalah prinsip UDL. Kalau ini sudah keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi, semoga ini pasti menjadi interaksi yang inklusif. Ya, prinsip betul. Keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi. Ini adalah prinsip dari UDL. Nah, ibu-ibu jangan lupa, teman-teman jangan lupa nih. Terlibat, representasi, serta aksi dan ekspresi. Ya, jangan lupa. Kalau keterlibatan tadi kan sudah apa? Banyak ya. Kalau terlibatan, contohnya berusaha untuk melibatkan. Otomatis sudah pasti karena katanya kata-kata terlibat. Kalau representasi, ibu-ibu, ayo bisa ada bantu saya untuk googling di HP-nya masing-masing. Representasi apa sih? Ayo, pakai Penyampaian materi Bu. penyampaian materi. Coba cari di Google. Ayo, representasi. Proses penggambaran, penyajian, atau pewakilan ide, konsep budaya, atau
realitas melalui simbol, bahasa, gambar, atau media lainnya untuk menciptakan makna. Oke, terima kasih Bu Kristi. Tadi ada perbuatan, keadaan, simbol ya yang mempunyai makna atau yang mewakili ya. Itu jadi perbuatan yang mewakili. Ada perbuatannya representasi ini. Jadi ingat nanti kalau jangan beda, jangan kepleset sama presentasi ya ibu-ibu. Terlibat, lalu ada terwakilinya, ada perbuatan yang mewakili, serta aksi dan ekspresi. Nah, ada bahasa simbol, ada pengetahuan, itu ada di representasi. Terwakilkan melalui itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah desain lingkungan pembelajaran yang inklusif. Oke, kalau cahaya biasanya ada hubungannya dengan apa, Ibu-ibu? Penglihatan, Penglihatan. Oke, selain penglihatan biasanya apa? Kalau kita apa Bu Kristi tadi mau jawab apa? Ayo, gak apa-apa. kalau dalam suasana kelasnya itu kurang pencahayaan, jadi anaknya itu tidak nyaman gitu. Tuh, berarti ada hubungannya dengan kondisi kelas, kondisi di mana tempat murid ini belajar, ya. Pembelajaran inklusif itu tidak harus di kelas, ya kan? Kalau kita bawa ke ruang keluar kelas nih misalnya, ternyata di ruang kelasnya lorong kan kalau sekolah yang baru tuh tinggi-tinggi gedung. Lorong pencahayaannya kurang baik itu otomatis tidak bisa menjadi inklusif karena mungkin di antara murid-murid kita ada yang sebenarnya kalau punya gangguan penglihatan yang kalau tidak ada cahaya kurang bisa terlihat. Ya, ini contoh di cahaya. Kalau suara, ibu-ibu, contohnya seperti apa? Mungkin yang lain nih. Ibu siapa? Ibu Ruth? Kalau suara biasanya kayak pengkondisian lingkungan gitu sih Bu. Kalau misalnya terlalu ramai kan jadinya nggak kondusif. Oke, terlalu bising. Karena biasanya kalau ada anak yang, contohnya ada anak autis ya. Ada anak autis, dia jangankan suara yang banyak atau suara misalnya orang ngobrol atau orang apa. Jangan-jangan dia ada suara bunyi kipas angin aja bisa menjadi suatu gangguan buat anak tersebut. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu bisa lebih peka cahaya, suara. Jangankan anak-anak, Bu, kita aja kalau misalnya lagi begini nih, lagi nge-zoom, tiba-tiba di belakang ada yang ngobrol, terganggu nggak? Otomatis terganggu ya. Jadi kita bayangkannya di diri kita. Sebenarnya kalau di diri kita sudah otomatis mungkin itu secara keseluruhan dalam artian kalau diri kita sudah nyaman, siapa tahu anak tersebut juga nyaman karena ini kan inklusif. Hanya mungkin ada beberapa kasus terhadap satu atau dua orang anak yang mungkin memang berbeda. Kalau nomor tiga, warna biasanya. Bu Yani mungkin bisa, kalau warna gimana Bu? Iya, kalau warna biasanya berarti indera penglihatan juga sih Bu ya. Jadi kalau terlalu misalnya warnanya cerah banget, nah itu juga kurang baik untuk mata gitu. Dan terlalu kontras gitu sih Bu. Oke, kalau warnanya nyolok ya Bu, dangdut banget. Kalau Iya, zaman sekarang warnanya dangdut hijau stabilo, langsung yang ini ya. Biasanya untuk anak-anak dengan gangguan kecemasan atau gangguan ADHD itu juga warna itu bisa mempengaruhi ya. Dia dibawa ke ruangan yang ada warnanya kuning, merah, yang ada malah tambah aktif. Coba tapi dibawa ke yang warnanya. Biasanya kita kalau ngelihat adem warna apa, Bu?
biru, abu-abu. Kita aja kalau ngelihat PPT atau ini warnanya enggak ini aja misalnya langsung memicingkan mata ya, tidak nyaman ya. Nah, jadi eh, berpikirnya adalah lebih luas lagi, lebih peka lagi. Nah, lalu pengaturan yang fleksibel, kalau yang keempat, gimana nih Bu? Kalau di kelas, Bu Hermina kali Bu Hermina. Ya, Bu Tere. Kalau pengaturan yang fleksibel gimana Bu Hermina? Tata letak peserta didik mungkin di dalam suatu kelas bisa dikondisikan Sesuai tempat apa? duduk anak yang berkebutuhan khusus mungkin ditaruh di depan seperti itu Bu Tere. Oke, berarti bisa disesuaikan ya Bu. Ya, Kalau misalnya ada yang bawa kursi roda, berarti dia ditaruhnya di lantai bawah. di lantai bawah, di dekat pintu supaya mobilitasnya bisa lebih cepat, gitu ya. Jadi pengaturannya lebih fleksibel. Walaupun Ya, misalnya mungkin di sekolah ada ya yang muter tempat duduknya setiap 1 minggu sekali, ada ya. ada. Iya, nah kan setiap 1 minggu sekali. Cuman mungkin ini lebih fleksibel. Kalau udah ada yang memang ketahuan anaknya dengan gangguan penglihatan, mungkin dia nggak usah ikut muter. Atau mungkin seandainya muter ya hanya di deretan yang sama, tapi hanya pindah dari kanan ke kiri gitu. Baris 1, 2, 3-nya, tapi tidak ke depan belakang gitu mungkin. Jadi memang supaya bisa lebih fleksibel dan bisa lebih mengakomodir ya semua gangguan-gangguan yang mungkin saja bisa terjadi pada anak murid kita. Nomor 5, ayo nomor 5, Bu Anissa. Ya, Bu. Yang nomor 5. Jarak pandang jelas terlihat dari semua sudut. Biasanya memang kalau terlalu jauh juga nggak enak ya Bu gitu. Apalagi saya nih, saya pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan tuh Bu anak yang di belakang gitu. Oke, berarti jarak pandangnya harus benar-benar kita Iya. perhatikan ya. Misalnya papan tulisnya adanya di belakang, di depan ya, di depan. Tapi buat anak-anak yang duduknya di belakang, kira-kira kelihatan nggak ya? Gitu. Mungkin bisa ada materi atau gambar yang bisa dibawa agak maju atau zaman sekarang udah pakai infocus ya, udah pakai proyektor. Jadi bisa lebih eh, jelas dari semua sudut eh, apa yang memang ibu-ibu bisa berikan materinya melalui media-media. Jadi jarak pandang itu harus bisa terlihat dari semua sudut. Jadi ngelihat ibu semua, mungkin bisa ibu ada naikkan kalau misalnya kelas tuh kan suka ada yang buat nulis ya di papan tulis ya. Kayak naikkan supaya nyampe ya. Kalau zaman saya dulu di SMA ada tuh. Nah, ibu-ibu bisa naik ke kayu tersebut tuh kalau misalnya masih ada. Jadi supaya terlihat dari semua sudut. Itu tadi adalah desain lingkungan pembelajaran yang inklusif. Ini, Ibu dan Bapak. Ibu-ibu, ini ibaratnya tempatnya dulu deh yang kita perhatikan. Ya, ini secara nyata fisiknya tempat di mana pembelajaran itu akan kita berikan. Tidak harus di kelas. Nah, ini sekarang adalah 3 prinsip dalam perencanaan program pembelajaran yang memiliki dukungan untuk motivasi dan tujuan. Ya, nah, ibu-ibu sebelum membuat program, entah program pembelajaran, entah membuat program layanan, nomor 1 biasanya ada apanya, Bu? Ada hal yang mau dicapai, harus ada
Apanya ini? Hal yang mau dicapai biasanya? Udah saya kasih clue-nya tuh. Tujuan Yang pembelajarannya, Bu. apa Bu Aprina? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, biasanya tujuan pembelajaran kalau sekarang di RPP adanya di mana? Yang mau dicapai. Nah, tuh. Di gimana ya? Kalau mata pelajaran ya, kalau di BK saya kurang tahu deh. Kalau di mata pelajaran ada di Capaian pembelajaran itu. ya capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran itu nanti kita eh, perkecil lagi menjadi tujuan pembelajaran. Kalau di BK ada nggak Bu itu Bu, capaian pembelajarannya? Tugas perkembangan ya, Bu, namanya kayak. Oh, tugas perkembangannya. Heeh. Tapi dia ada tujuannya juga, Bu. Ada. Jadi ada tugas perkembangan satu, misalnya nanti ada lagi tuh, Bu, tujuan-tujuan untuk mencapai di tugas perkembangan itu gitu. Oke, berarti kayak mungkin kayak indikator dari pencapaian Iya, tujuannya ya. ya kayak indikator gitu. Ya, oke. Berarti memang cuman sebenarnya sama ya, Bu, cuman memang beda istilah ya, sebenarnya ya. Nah, ini jadi program pembelajaran itu harus punya tujuan. Pertama punya tujuan. Setelah punya tujuan, pasti juga dia akan punya dukungan untuk motivasi. Dari tujuan pembelajaran ini kan nanti ada indikator-indikator pencapaian tujuannya nih. Itulah yang akan nanti menjadi dukungan untuk motivasi ibu-ibu semua dalam membuat program ya. Itu. Kalau ada tujuannya otomatis ibu-ibu pasti akan nyari nih. Misalnya kita punya tujuan, kita mau jalan-jalan ke puncak. Dukungan apa yang harus kita cari? Biasanya apa? Transportasinya untuk ketujuan itu. Terus naik apa kan transportasinya. Terus aduh selama mau di perjalanan nanti mau makan apa? Karena rencana tujuannya adalah kita mau liburan di puncak. Nah, ada tujuan dulu, lalu setelah tujuan itu dukungan-dukungan apa yang setujuan itu bisa tercapai sehingga menjadi motivasi. Ya, itu nomor satu. Prinsip yang kedua adalah program pembelajaran yang menghargai minat dan identitas. Nah, ini yang harus kita perhatikan minat siapa ibu-ibu? Kira-kira Minat siswa, Bu. minat siswa, minat murid, minat gurunya gimana? Bisa jadi. Minat gurunya biasanya menyesuaikan ya dengan minat siswanya mau nggak mau. Nah, jadi ini program pembelajaran yang menghargai minat. Semua minat. Belum tentu loh satu kelas itu minatnya sama. Benar nggak, Bu? Kalau ibu-ibu masuk ke kelas SMA, minatnya mau nanti mau ke kuliahnya jurusan apa? Beda-beda apa sama-sama jawabannya, Bu? Pasti beda Beda-beda. kan? Iya, Ya, Bu. betul. Pasti beda. Jadi minat dan identitas, ciri, karakteristik itu pasti berbeda. Jadi kita harus berprinsip bahwa pembelajaran program pembelajaran yang kita buat itu mengakomodir beberapa minat, mengakomodir karakteristik atau identitas. Identitas ini hubungannya dengan karakteristik si siswanya, ya. Nah, pasti ditanyain juga beda-beda. Ini saya tanyain di sini aja. Kalau saya tanya di sini, Bu Zia sama Bu Maya pasti juga minatnya beda. Ya nggak, Ibu nanti makan malamnya mau apa, Bu? Bu Maya, Bu Zia makan malamnya mau apa? Enaknya apa ya, Bu? Gak tahu, Bu. Bu Maya mau makan malam apa? Bu Zia mau makan malam apa gitu kan? Kita tahu, oh sepertinya Bu Maya sukanya yang mau makan seblak misalnya.
Bu Bu Jia mau makan pecel ayam. Duh, gimana ya? Kita makan malam yang kira-kira dua-duanya bisa terakomodir. Oh ya, berarti kita ke ini aja yuk. Kita ke Pujasera yuk. Misalnya, atau misalnya, oh di Pujaseranya nggak ada tukang seblak. Ya udah kita beli seblak dulu, baru kita beli pecel ayam. Nanti makannya bareng-bareng di tempat pecel ayam. Nah, itu kan sama-sama menghargai minat. Mungkin analoginya seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi menghargai berbagai macam minat dari peserta didik ataupun murid. Nah, lalu yang ketiga, program pembelajaran mengutamakan ketekunan dan motivasi belajar. Tekun. Maksudnya tekun apa nih? Coba siapa yang mau? Bu Silmi mungkin? Bu Silmi masih adakah di situ? Oke, nggak ada. Lewat Bu Christine. Oh, Bu Christine. Masih ada di sempatkah Bu Christine? Bu Christine, satu kali panggilan Bu Christine. Dua kali, Iya, tiga. Bu Tere. Ah, Gimana Bu Christine? Yang nomor 3 ketekunan menurut Bu Christine. iya, menurut saya kalau pembelajaran mengutamakan ketekunan dan motivasi belajar itu memang kalau bisa sih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus. Terutama Mm-mm. motivasi belajarnya itu harus setiap ketemu kita harus berikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Itu Bu Tere, agar mereka juga tetap apa ya semangat belajar, nggak ada yang namanya tidak tidak apa ya nggak mood gitu atau bagaimana lah gitu ya. Yang penting selalu kita motivasi baik dengan verbal, kemudian sikap. Nah, kira-kira gitu deh Bu Tere. Oke, betul ya Bu. Berarti dengan menambah motivasi belajar untuk peserta didik atau murid-murid kita. Dan jangan lupa tekun. Tekun, walaupun mungkin yang dilakukan itu ya udah sampai situ aja. Hanya bisanya mungkin ada peserta didik kita yang belum bisa baca sampai di SMA kelas 12. Tapi dia tekun loh belajar bacanya. Oke, dia mau loh. Kita kasih motivasi lewat apa? Wah, berarti udahlah yang ada tulisannya digeser. Ganti dengan membaca gambar. Kalau gambar dia paham. Nah, itu jadi ibu ibu-ibu semua program pembelajaran mengutamakan ketekunan dan juga memberikan motivasi belajar. Tekun walaupun apapun yang kita lakukan, misalnya ya ya harusnya kelas 12 udah nggak nyampe udah nggak belajar baca lagi ya kalau yang anak-anak reguler. Tapi kita memberikan ketekunan, memberikan eh, terus remedial-remedial, pengulangan-pengulangan gitu. Mungkin aduh udah umur segini mana bisa gitu kan. Udah umurnya 20 tahun masih belajar ibaratnya membaca atau masih dua suku kata gitu. Tapi dia tekun gitu. Nah, ini yang memang harus kalau dia tekun kita langsung harus selalu berikan motivasi. Jadi balik lagi ya, ada motivasi di nomor 3 dan motivasi di nomor 1. Motivasi untuk tujuan, motivasi belajar untuk ketekunan. Nah, ini ibu-ibu, prinsip meningkatkan keterlibatan. Nah, ini adalah bagian dari prinsip UDL tadi, ya, keterlibatan. Program pembelajaran yang memiliki rancangan menghargai minat dan identitas. Itu tadi, jadi kita mengakomodir, kita merancang, kan kita yang mau membuat sesuatu nih. Jadi kita yang merancang, kita jadi arsiteknya lah ibarat kata ya. Kita jadi ketua panitianya lah. Tapi semua satu kelas itu
bisa terakomodir. Walaupun minatnya teman-teman itu atau minatnya ibu-ibu semua tuh beda. Ya, tadi analoginya. Satu minta, satu tuh sukanya seblak, satu sukanya pecel lele, mungkin satu sukanya spaghetti. Gimana kita cari yang bisa kegiatan bisa menghargai dan mengakomodir minat-minat yang berbeda ini tanpa meninggalkan karakteristiknya. Jadi identitasnya tetap itu ya. Jadi waktu ibu-ibu mau merancang RPP atau RPL harus ini dilihat minat anak ini kemana ya. Ya, kan ada ya yang minatnya sukanya misalnya lewat lagu. Si A nih sukanya kalau belajar harusnya lewat lagu. Tuh. Berarti saya udah tahu yang mau saya rancang yang menarik minat dia. Saya masukin unsur lagu ke dia gitu. Misalnya, jadi sebelum Bapak Ibu-ibu ngerancang, jadi ada yang harus ibu-ibu ingat dulu dari si murid-murid ini. Nah, lanjut adalah keterlibatan prinsipnya lagi adalah tadi kan ketekunan keluar lagi nih. Tekun, Bu, yang berkelanjutan. Jadi terus-menerus diulang. Usaha yang tidak menyerah. Misalnya kegiatan pertama, aduh dia masih cuman bisa nyanyinya bagian lalalalanya. Nanti berikutnya karena dia suka nyanyi, siapa tahu dia bisa eh, nambah lagi deh jadi mungkin tadinya cuma lalalala jadi referennya doang. Naik satu step lagi. Tadi lewat memilih kita lewat ini ya, misalnya minat lewat lagu ya. Tuh, nah, terus nanti tekun, tekun, lama-lama dia bisa menyenandungkan satu lagu utuh. Walaupun cuman la 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 la, misalnya lagu apa nih gitu. Cuman jadi satu bukan cuman bersenandung tapi bisa jadi mungkin referennya saja gitu. Itu sudah ada keberlanjutan atau sudah ada kemajuan dari usaha dan ketekunan. Tuh. Otomatis kalau ya jangankan anak-anak ya, kalau ibu-ibu semua kesukaannya apa sih? Ada nggak Bu yang suka film? Film kartun ada yang suka nggak Bu? Suka Bu, Upin Ipin. Siapa tuh suka Upin Ipin? Saya Bu. Oke, kalau suka Upin Ipin kan siapa tahu berarti otomatis suka film-film kartun ya? Iya, Atau dia suka saya komik. suka. Saya suka Mbak Tere, One Piece. Oh, One Piece. Nah, berarti kan mungkin minatnya beli spray atau misalnya, oh kita mau masukin misalnya pelajaran tata busana. Bikin apa ya? Oh, bikin sarung bantal. Pakai apa? Minatnya sih, misalnya Bu Ati minatnya One Piece. Kita cari bahan yang eh, One Piece tadi supaya Bu Ati mau eh, bersama-sama atau belajar membuat sarung bantal. Itu kita gerak dari minatnya si anak. Nah, ya. Jadi memang kalau apapun lewat minat itu pasti otomatis pasti akan disukain ya. Akan nengok lah, pasti akan nengok. Pertama tuh nengok dulu. Kalau udah nengok otomatis nanti, apaan tuh gitu ya. Tuh. Lalu juga waktu membuat program keterlibatan, merancang pilihan untuk kapasitas emosional. Nah, kapasitas emosional, bagaimana semuanya itu diperhitungkan ibu-ibu semua emosionalnya yang jadi bukan cuman kalau kalau kita dengarkan kata emosional biasanya identiknya sama apa? Bu Yani deh, coba Bu Yani. Iya, kenapa Ibu? Maaf, punten. Iya kalau kalau ada kata emosional, kapasitas emosional yang langsung muncul di kepala Bu Yani apa? Emosional bisa macam-macam sih Bu ya emosional ya. Ada Mm-mm. emosional yang nangis, ada yang marah-marah gitu, ada yang teriak-teriak, ada yang mukul-mukul gitu Deh. sih. Jadi tentang perasaan kan ya Bu kalau emosional ya. Perasaan. Iya, Iya kan? benar.
Oke, kapasitas emosional mana nih? Dan biasanya kalau kita merancang pembelajaran, yang mau kita tuju kapasitas emosional yang mana, Bu? Biasanya sih enakan yang menyenangkan sih ya, Bu. Ya, betul, yang menyenangkan. Kalau emosional itu banyak. Dan kalau kalau kata onalnya kita kurangin aja, jadi apa? Jadi emosi ya. Jadinya jelek ya, emosi. Bawaannya kalau udah ngeliat kata emosi, marah nih. Padahal emosi itu sedih juga termasuk emosi. Nah, saya yakin nih guru teman-teman di sini makan lebih paham nih. Banyak guru BK di sini gitu kan. Jadi program pembelajaran merancang pilihan untuk kita mau meningkatkan emosional yang mana gitu. Semoga bukan cuman kapasitas emosional murid-murid yang kita mau tingkatkan juga atau kita menjadikan tujuan atau dukungan ke tujuan pembelajaran kita tadi. Tapi emosional diri kita sendiri yang merancangnya ikut di dalamnya. Ya, bagaimana program itu menyenangkan. Gak mau kan program itu menjadi beban. Ya, kalau udah jadi beban nanti jadinya berat. Beban berat, aduh. Jadinya tidak lagi menjadi menyenangkan. Yang ada sedih, terpaksa. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Nah, kalau ini tadi kan keterlibatan. Jadi keterlibatannya itu kalau kita diingat lagi yang tadi tentang keterlibatan. Nah, motivasi tujuan. Nah, ini dia tadi yang tentang kelibatan. Minatnya nomor satu minat, tekun, dan emosionalnya dilibatkan. Kalau semua orang terlibat, berarti bisa menyenangkan. Tapi hati-hati, bisa jadi makin banyak yang terlibat juga malah nanti menjadi kalau tidak baik-baik atau tidak dibuat dengan program sebaik-baiknya, itu jadi malah chaos. Malah yang ada malah pada emosional. Bener nggak? Jadi itulah pentingnya teman-teman membuat program pembelajaran yang tepat supaya semua ini bisa eh, tercapai nih. Prinsip UDL dari keterlibatannya tercapai. Lalu berikutnya prinsip UDL yang berikutnya merancang berbagaimana cara representasi atau terwakilkan, ya kan? Bagaimana mau tadi kan sudah lewat lihat di Google nih perbuatan yang mewakili, perbuatan, simbol, kata itu masuk ke representasi. Nah, yang prinsipnya sendiri ada 3 ini. Pembelajaran memiliki rancangan berbagai cara melakukan representasi. Jadi rancangannya ibu kan tadi udah ya, oh pertama melibatkan semua anak berarti minat anak harus terakomodir. Dilakukan secara berulang, lalu bagaimana membuat menyenangkan. Nah, udah tuh keterlibatan masuk. Lalu sekarang bagaimana representasinya? Bagaimana kegiatannya? Harus dipikirin, ya kan? Perwakilan kegiatan perwakilannya itu perbuatannya yang mewakili tadi itu harus sudah dipikirin. Apa ya kegiatannya kira-kira? Oh, saya mau bikin kegiatan berarti mengenal makanan kesukaan, misalnya. Kan sudah mengakomodir semua minat, keterlibatan, lalu bagaimana rancangan cara melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol. Merancang pilihannya menggunakan bahasa dan simbol. Oh, pakai apa, Bu? Satu kelasnya Ibu ada yang bisa baca? Oh, kalau semuanya bisa baca berarti pakai teks semua, aman. Tapi kalau nanti mungkin ada yang kesulitan membaca, nah itu juga berarti kan harus diperhatikan ya. Rancangan Ibu berarti, oh iya ada yang nggak bisa baca. Berarti saya pakai gambar nih, berarti gambar-gambar namanya, gambar-gambar makanan. Tapi jangan lupa, kan ada yang bisa baca, tetap harus pakai teksnya. Jadi mengakomodir semua. Bagaimana cara penggunaan bahasa dan simbolnya itu tadi
bagian dari ini ya, berhubungan nih nomor 1 sama nomor 2. Lalu jangan lupa nomor 3-nya. Pengetahuannya tetap harus dijaga. Dalam arti ada materi, ada kognitif yang dibangun di sini. Walaupun tadi ya kelihatannya kita merancangnya enak ya. Oh iya, tadi minatnya tentang makanan. Bu Zia tadi mau makan pecel lele. Bu Ida tadi, Bu Maya mau makan seblak. Oh, ada yang spaghetti. Oh ya udah, bikin kegiatan tentang bagaimana mengenal nama makanan nih. Oh tapi semua mau akomodir. Oh iya, ada yang nggak bisa baca ya. Nah, berarti ada yang pakai simbol sama pakai bahasa, pakai teks, pakai gambar. Terus kegiatannya, oh ada yang minatnya lagu. Oh, kita cari nih nama lagu, nama makanan, apa kita bikinkan mungkin ada lagu, diparodiin lagunya jadi nama-nama makanan. Bisa, misalnya. Tapi di dalam kegiatan itu tetap ada eh, pengetahuan kognitif yang dibangun. Tetap ada materi yang anak-anak pelajari. Ya, apa? Oh, dari makanan. Seblak, seblak itu asalnya dari mana sih makanan seblak itu? Oh, dari Bandung. Oh, makanan seblak dari Bandung. Makanan tradisional bukan ya? Oh, tadi ada yang spaghetti. Spaghetti makanan dari mana ya? Oh, dari Itali. Mungkin hal seperti ini ya, Ibu. Jadi terbayang dulu dibikin model program pembelajarannya yang memang eh, prinsipnya menggunakan prinsip-prinsip UDL. Tuh. Udah kebayang? Kebayang ya. Semoga kebayang nih. Ini kebayangnya jam pulang nih kayaknya ibu-ibu nih. Hmm. Semangat, Bu. Oke. Selanjutnya, sekarang kan tadi 3 ya. Terlibat, terus representasi. Yang ketiga, bagaimana rancangan program kita, RPP kita, RPL kita, meningkatkan aksi dan ekspresi. Oh, aksi dan ekspresi itu kayak acara apa gitu ya, dengernya ya. Ini program pembelajaran yang memiliki rancangan pilihan untuk interaksi. Program pembelajaran yang merancang pilihan untuk ekspresi dan komunikasi. Program pembelajaran merancang agar guru memiliki pilihan dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Ibaratnya tadi udah Ibu rancang kan tujuannya, yang siapa aja yang terlibat, bagaimana cara melibatkannya. Lalu kegiatan proyeknya itu mau apa, perbuatan yang mewakilinya itu apa, emosionalnya. Nah, sekarang tinggal actionnya, Bu. Ibarat kata kalau di program nih RPP nih masuk ke langkah kegiatannya, ya kan? Langkah kegiatannya. Ada interaksinya. Jadi memang harus terus berinteraksi dari siapa yang terlibat. Otomatis terlibat, walaupun terlibatnya mungkin ada yang cuman eh, mungkin memegang gambar makanannya, tapi dia ada interaksi dengan yang lainnya. Nah, bagaimana melibatkan murid-murid kita yang berkebutuhan khusus supaya mereka bukan hanya terlibat, oh ya ada, bukan hanya ada di kelas, tapi mereka berinteraksi juga. Walaupun mungkin interaksinya harus didorong sama kita sebagai guru. Ya, nih PR kita nih. Biasanya kebanyakan di sekolah-sekolah reguler itu ya udah, yang penting keterima ada aja. Bener nggak ibu-ibu? Masih ada nggak? Kayaknya mah semoga nggak di Jakarta Barat ya, nggak di sekolahnya ibu-ibu semua yang ada di sini, di Jakarta bagian lain gitu. Semoga kedepannya diajak berinteraksi juga. Karena balik lagi, kalau kita ingat prinsip inklusif, pendidikan inklusif yang papa, partisipasi, hadir, aktif, berprestasi. Nah, jadi mereka juga berhak mendapatkan semua. Minimal di sini adalah interaksi. Interaksi hubungannya dengan komunikasi. Bagaimana cara mereka komunikasi? Yo,
banyak ya ibu cara mereka berkomunikasi, anak-anak kita komunikasi. Bahkan yang tunawicara bisa menggunakan bahasa isyarat. Begini aja, ini apa Bu artinya Bu? Saya gini nih. Nah, muka aja, muka kita nih kalau kira-kira apa nih? Kalau saya lagi gini, ayo ada yang nebak. Kira-kira Kedinginan. ah, nah, Dingin. kedinginan. Nah, sebenarnya itu mungkin kita nggak ngeh kadang-kadang cara-cara murid-murid kita berekspresi, berkomunikasi itu kadang-kadang kita nggak ngeh. Mungkin nangis adalah menjadi sarana mereka untuk komunikasi. Ya enggak? Mungkin mereka tantrum itu menjadi sarana mereka. Mereka mau apa sih? Mereka nggak nyaman. Mereka pengen ngasih tahu mereka nggak nyaman. Di situ. Itu ya. Kayak kemarin tuh ada lomba di sekolah saya. Kalau nggak salah dari SMA 84 ada anak yang tantrum. Yang ngamuk tuh. Ya kan ya Bu Yani ya. Nah, mungkin dia nggak bisa ngomong atau apa, tapi dia pengen kasih tahu bahwa nggak nyaman buat dia. Saya nggak tahu ini baru, mana banyak orang, lingkungan baru. Akhirnya dia berkomunikasi lah dengan cara itu. Nah, ini ibu dan ibu-ibu ini harus paham dulu bagaimana cara anak-anak kita berkomunikasi. Kadang-kadang lewat ekspresi saja. Jadi mereka bisa mengekspresikan, Bu, anak-anak nggak bisa ngomong, tapi mereka udah yang, nah ekspresi ini aja kita ngelihatnya udah seneng gitu ya. Hmm, ya kan? Iya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali ekspresi anak-anak dan bisa berkomunikasi melalui ekspresi anak-anak ini. Anaknya lagi bete begini, ibu kasih materi. Ya anak-anak mau kuliah di mana gitu, lagi begini waduh. Udah nggak bakal masuk. Ya kan gitu ya. Jadi memang banyak pilihannya. Jadi ibu-ibu harus lebih memahami lagi anak-anaknya. Ya. Tuh. Nah, kalau sudah paham bagaimana anak ini bisa berkomunikasi, berekspresi, lalu ngajak mereka interaksi lewat bagaimana, lalu baru bisa membuat program pembelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran kayak yang tadi tuh Bu, belajar macam-macam makanan tradisional pakai lagu itu juga merupakan salah satu strategi pembelajaran kan. Ya, atau belajar nari, mereka sukanya goyang-goyang. Oh ya udah kita mau ambil, udah deh goyang-goyangnya sambil menghitung itu bisa menjadi salah satu strategi. Oh, saya lewat nari, lewat goyang-goyang, mereka bisa hitung berapa. Oke, ya. Ingat ya ibu-ibu ya, paham ya tentang bagaimana tadi mengemas ULD. ULD itu kan saya, mohon maaf saya yang kebalik jadinya. UDL. UDL itu punya 3 prinsip. Keterlibatan, lalu rasa apa? Aksi dan ekspresi, dan representasi. Bagaimana mereka terlibat, bagaimana eh, mereka meningkatkan representasi, aksinya mereka. Jangan lupa itu di masing-masing prinsip itu juga diperhatikan kapasitas emosional mereka, keterlibatan, dan jangan lupa ada kognitif yang harus dibangun, ada pengetahuan di dalamnya yang memang tetap, kalau kata orang mah ibu harus ngikutin CP-nya ya enggak? Ya, walaupun CP-nya itu misalnya yang itu misalnya yang CP regulernya udah sampai persamaan kuadrat. Tetap si CP ini, dia persamaan kuadrat. Gimana ya ini anaknya bisa gitu. Misalnya di pelajarannya matematika. Ya udah, apa yang misalnya persamaan kuadratnya misalnya dua 2 pangkat 2 itu berarti kan 2 berapa ditambah berapa gitu. Bisa menggunakan media atau barang yang memang bisa dilihat. Oke. Sekarang kita masuk ke tugas, ibu-ibu. Kita punya waktu sekarang 14.22. Oke.
Ingat, kita tidak ada PR, kita langsung on the spot. Jadi, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Bapak Ibu-Ibu bisa di GCR sudah ada. Di GCR sudah ada Ibu-Ibu. Studi kasus yoga LK2. Nah, Ibu-Ibu dibaca kasusnya, lalu di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Nah ini ada pilihan Bu. Ini nanti ada Ibu baca kasus yoga. Dari daftar pilihan di bawah ini, pilih 3 sumber daya terbaik untuk meningkatkan aksi dan representasi yoga. Ini ada 5, ada 6 nih Bu. Ada 6 pilihan kegiatan yang bisa Ibu pilih. Ibu pilih 3 yang menurut Ibu-Ibu ini adalah menjadi kegiatan yang terbaik untuk meningkatkan aksi dan representasi yoga. Jangan lupa dilihat tadi minatnya yoga kemana, terus bagaimana keterlibatannya yoga ini mau kita terlibatkan dengan siapa saja, kapasitas emosionalnya.